Melakukan transaksi internasional menghadirkan kerumitan tersendiri, terutama dalam hal pembayaran. Beragam metode tersedia, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan untuk penjual dan pembeli. Namun tenang guys, di video kali ini kita akan mengupas tuntas cara pembayaran internasional, membantu Anda memilih opsi terbaik untuk kelancaran dan keamanan transaksi Anda. Advance Payment. Metode ini mengharuskan pembeli membayar penjual di muka sebelum barang dikirim. Pembeli mentransfer dana ke rekening penjual sebelum barang dikirim. Penjual baru mengirimkan barang setelah menerima pembayaran penuh. Banesit. Dana cepat diterima, uang diterima di muka, memperlancar arus kas. Selain itu risiko rendah, risiko penipuan diminimalkan karena sudah menerima pembayaran. Kekurangan bagi penjual. Reputasi terancam. Jika pembeli tidak menerima barang, reputasi penjual bisa rusak. Selain itu, pembeli mungkin ragu untuk membayar di muka, sehingga sulit menarik pembeli. Keuntungan bagi pembeli. Harga lebih murah. Biasanya mendapatkan harga lebih murah karena membayar di muka. Hal ini membuat penjual termotivasi untuk mengirim barang lebih cepat karena sudah menerima pembayar. Kekurangan untuk pembeli. Pembeli harus memiliki modal besar untuk membayar di muka. 2. Open account atau rekening terbuka. Pembeli menerima barang terlebih dahulu dan baru melakukan pembayaran kemudian dalam jangka waktu yang disepakati. Penjual mengirim barang kepada pembeli tanpa jaminan pembayaran di muka. Pembeli membayar kepada penjual dalam jangka waktu yang disepakati, biasanya setelah menerima barang. Keuntungan bagi penjual, meningkatkan penjualan, dapat menarik lebih banyak pembeli dengan menawarkan pembayaran di belakang. Hal ini dapat membangun hubungan kepercayaan dengan pembeli untuk jangka panjang. Kekurangan bagi penjual, risiko tinggi, risiko penipuan tinggi jika tidak ada jaminan pembayaran. Penjual juga harus menunggu untuk menerima pembayaran. Keuntungan bagi pembeli, aliran kas terjaga, tidak perlu mengeluarkan uang di muka untuk membeli barang. Pembeli dapat memeriksa barang sebelum melakukan pembayaran. Kekurangan bagi pembeli, harga lebih mahal dibandingkan metode pembayaran lain. Pengiriman barang tergantung pada kepercayaan penjual untuk memberikan barang. Documentary collection, atau pengumpulan dokumen, adalah metode di mana bank bertindak sebagai perantara. Bank mengumpulkan dokumen yang terkait dengan transaksi dari penjual dan menyerahkannya kepada pembeli setelah pembayaran dilakukan. Terdapat dua jenis documentary collection, Document Against Payment, atau DAP, di mana pembayaran dilakukan sebelum dokumen diserahkan kepada pembeli. Dan Document Against Acceptance, atau DA, di mana pembeli menerima dokumen terlebih dahulu, dan baru melakukan pembayaran dengan akseptasi wesel dalam jangka waktu yang disepakati. Penjual menyerahkan dokumen terkait barang, seperti Bill of Lading dan Invoice, ke bank. Bank kemudian meneruskan dokumen tersebut kepada pembeli, setelah pembeli melakukan pembayaran untuk DAP, atau menerima akseptasi wesel untuk DA. Pembeli memeriksa barang dan menyelesaikan pembayaran atau menerima wesel. Keuntungan bagi penjual termasuk jaminan pembayaran, di mana penjual dipastikan menerima pembayaran setelah dokumen diserahkan, serta peningkatan kredibilitas karena penggunaan bank meningkatkan kredibilitas transaksi. Namun, ada juga kekurangan bagi penjual, seperti risiko pemalsuan dokumen, di mana pembeli dapat memalsukan dokumen untuk mendapatkan barang tanpa pembayaran, dan biaya bank yang harus ditanggung untuk layanan documentary collection. Bagi pembeli, keuntungan utamanya adalah hanya membayar setelah menerima dokumen, sehingga pembayaran dilakukan setelah memeriksa dokumen dan memastikan barang sesuai. Selain itu, risiko penipuan rendah karena penggunaan bank meminimalkan risiko tersebut. Kekurangan bagi pembeli adalah adanya prosedur dan biaya bank yang harus ditanggung untuk layanan ini. Letter of Credit, atau yang biasa disingkat LC, adalah dokumen penting dalam perdagangan internasional. Bank penerbit LC akan menjamin pembayaran kepada eksportir setelah dokumen yang mereka serahkan memenuhi persyaratan dalam LC, atau biasa disebut comply with. LC memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak, baik importir maupun eksportir, karena pembayaran dilakukan melalui bank, bukan hanya berdasarkan kepercayaan.
Pertama, Revocable LC. Revocable LC adalah LC yang dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak tanpa memberitahu penerima pembayaran. Keuntungannya, memberikan fleksibilitas bagi importir. Cocok untuk transaksi kecil atau hubungan bisnis yang sudah erat. Kekurangannya, menimbulkan ketidakpastian bagi eksportir. Jarang digunakan karena risikonya tinggi bagi eksportir. Kedua, Irrevocable LC. Irrevocable LC adalah LC yang tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak setelah diterbitkan. Keuntungannya, memberikan jaminan pembayaran yang lebih kuat bagi eksportir, meningkatkan kepercayaan dan rasa aman bagi kedua belah pihak. Kekurangannya, kurang fleksibel bagi importir. Ketiga, Sight LC merupakan LC di mana pembayaran dilakukan segera setelah eksportir menyerahkan dokumen yang sesuai kepada bank. Keuntungannya, proses transaksi cepat dan sederhana. Kekurangannya, eksportir tidak punya waktu untuk memeriksa barang sebelum pembayaran dilakukan, terutama jika dokumen tiba dahulu sebelum barang tiba. Keempat, Usance LC yang memiliki tenor, di mana pembayaran dilakukan pada tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati. Kelebihan, memberikan waktu bagi eksportir untuk memeriksa barang sebelum pembayaran dilakukan. Cocok untuk transaksi dengan nilai besar atau jangka waktu yang panjang. Kekurangan, proses transaksi lebih lama karena pembayaran tertunda. Eksportir membutuhkan dana tambahan untuk operasional karena pembayaran dalam waktu lama. Kelima, Red Clause. LC merupakan LC yang memungkinkan eksportir untuk mengambil dana dari LC sebelum barang dikirim. Kelebihan, memberikan modal kerja bagi eksportir. Kekurangan, risiko bagi bank meningkat karena pembayaran dilakukan sebelum barang dikirim. Memerlukan persyaratan yang lebih ketat dan dokumen yang lebih lengkap. Keenam, Transferable LC merupakan LC yang dapat dialihkan kepada pihak-pihak ketiga. Keuntungan, memberikan fleksibilitas bagi eksportir, terutama yang tidak memiliki modal. Kekurangannya, meningkatkan kerumitan transaksi dan risiko bagi bank. Selain itu, ada biaya tambahan untuk transfer LC. Ketujuh, Revolving LC. LC ini dapat digunakan untuk beberapa transaksi berulang dalam periode tertentu. Kelebihan, proses administrasi menjadi lebih mudah dan biaya lebih hemat. Kekurangannya, memerlukan komitmen jangka panjang dari kedua belah pihak. Selain itu, kurang cocok untuk transaksi dengan jumlah yang belum pasti. Memilih jenis LC yang tepat bergantung pada beberapa faktor, seperti nilai dan jenis transaksi, hubungan bisnis antara importir dan eksportir, kebutuhan pendanaan eksportir, dan tingkat risiko yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Secara garis besar, kita dapat ambil kesimpulan bahwa setiap jenis LC memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penting bagi importir dan eksportir untuk memahami karakteristik dan memilih jenis LC yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi mereka. Konsultasikan dengan bank atau ahli perdagangan internasional untuk mendapatkan panduan dan saran yang tepat dalam memilih jenis LC yang tepat untuk transaksi Anda. Subscribe, like, dan komen kalau kamu mau tanya lebih lanjut tentang letter of credit. Menemukan buyer dari luar negeri adalah kunci sukses dalam dagang internasional. Berikut beberapa metode ampuh dan berhasil untuk menemukan buyer. 1. Platform online, website B2B. Gunakan platform seperti kompas.com, tradekey.com, atau Trademap untuk menjangkau buyer global. Buat profil perusahaan yang menarik dan lengkap, serta tampilkan produk Anda secara profesional. Media sosial. Manfaatkan platform seperti LinkedIn, Facebook, dan Instagram untuk membangun koneksi dengan buyer potensial. Bergabunglah dengan grup dan komunitas yang terkait dengan industri Anda, dan ikuti pameran online. Email marketing. Buat daftar email buyer potensial, dan kirimkan email promosi yang menarik dan informatif. Pastikan untuk menyertakan informasi tentang produk, harga, dan penawaran Anda. 2. Pameran dagang internasional. Ikuti pameran dagang internasional yang relevan dengan industri Anda. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk bertemu dengan buyer potensial secara langsung dan memamerkan produk Anda. Riset pasar yang cermat untuk memilih pameran dagang yang tepat sangat penting.
Pastikan pameran tersebut dihadiri oleh buyer yang Anda targetkan. Persiapkan booth pameran yang menarik dan profesional, dan latih staf Anda untuk berkomunikasi dengan buyer secara efektif. 3. Layanan pencocokan bisnis. Manfaatkan layanan pencocokan bisnis yang ditawarkan oleh pemerintah atau organisasi perdagangan. Layanan ini dapat membantu Anda terhubung dengan buyer potensial yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada layanan pencocokan bisnis, sehingga mereka dapat mencocokkan Anda dengan buyer yang tepat. Ikuti instruksi dan panduan yang diberikan oleh layanan pencocokan bisnis untuk meningkatkan peluang Anda untuk terhubung dengan buyer yang tepat. 4. Misi dagang. Bergabunglah dengan misi dagang yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi perdagangan. Misi dagang ini memungkinkan Anda untuk bertemu dengan buyer potensial di negara target Anda. Persiapkan diri Anda dengan baik untuk misi dagang dengan mempelajari tentang budaya dan kebiasaan bisnis di negara target Anda. Bangun hubungan yang baik dengan buyer potensial selama misi dagang dan tindak lanjuti setelah misi selesai. 5. Rekomendasi dari jaringan bisnis. Mintalah rekomendasi dari jaringan bisnis Anda, seperti asosiasi perdagangan, kamar dagang, dan konsultan ekspor. Bangun hubungan yang baik dengan orang-orang di jaringan bisnis Anda, dan tunjukkan keahlian Anda di bidang ekspor. Hadiri acara networking dan konferensi industri untuk bertemu dengan orang baru dan memperluas jaringan Anda. Poin penting negosiasi dengan buyer luar negeri. Lakukan riset pasar, pahami pasar target Anda, termasuk budaya bisnis, preferensi buyer, dan harga pasar. Siapkan proposal yang menarik. Jelaskan produk Anda secara jelas, jelaskan manfaatnya, dan berikan harga yang kompetitif. Bersikap fleksibel. Bersiaplah untuk bernegosiasi tentang harga, persyaratan pembayaran, dan ketentuan pengiriman. Jaga komunikasi yang baik. Tetaplah berkomunikasi dengan buyer secara teratur dan perbarui mereka tentang kemajuan transaksi. Patuhi hukum dan peraturan. Pastikan Anda mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di negara target Anda. Gunakan kontrak yang jelas. Buatlah kontrak yang jelas dan rinci yang mendefinisikan semua persyaratan transaksi. Minta bantuan profesional. Jika Anda tidak yakin tentang sesuatu, jangan ragu untuk meminta bantuan dari profesional, seperti konsulan ekspor. Tips tambahan. Pelajari bahasa asing yang relevan dengan pasar target Anda. Bangunlah reputasi yang baik sebagai eksportir yang andal dan terpercaya. Berikan layanan pelanggan yang excellent. Teruslah mengikuti tren terbaru dalam industri Anda. Dengan menerapkan metode-metode di atas, dan memperhatikan poin-poin penting dalam negosiasi, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk menemukan buyer luar negeri yang tepat dan mencapai kesuksesan dalam transaksi ekspor.